Tidak ada yang rusak, tidak ada peringatan darurat, namun beberapa mekanik Honda terlihat berhenti bekerja dan kembali menatap layar data. Sesi tersebut awalnya berjalan seperti agenda pengujian biasa. Motor disiapkan dengan setelan standar, pembalap masuk lintasan, dan data dikumpulkan untuk evaluasi rutin. Tidak ada ekspektasi kejutan besar, terlebih karena sesi ini bukan ditujukan untuk mengejar waktu tercepat, melainkan mengukur konsistensi dan adaptasi. Namun situasi berubah ketika hasil awal mulai dibandingkan dengan baseline sebelumnya. Grafik kecepatan, titik pengereman, dan stabilitas motor menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perkiraan. Bukan karena motor bermasalah, justru karena performanya terlihat lebih bersih dari yang diantisipasi. Disinilah perhatian mulai terpusat pada satu faktor, setelan motor. Bukan karena ekstrim, tetapi karena efeknya terasa terlalu signifikan untuk ukuran perubahan yang tampak kecil. Dari sudut pandang peliputan, inilah momen ketika sebuah sesi teknis biasa mulai berkembang menjadi cerita yang lebih besar. Dan yang membuatnya semakin menarik, sumber dari perubahan tersebut bukan datang dari meja insinyur. Sebelum perubahan dilakukan, motor dipersiapkan dengan konfigurasi yang dianggap paling aman dan netral. Setelan awal ini biasanya digunakan untuk memastikan pembalap dapat beradaptasi tanpa risiko berlebih. Karakter mesin dibuat halus, respon throttle dijaga konservatif, dan keseimbangan sasis disesuaikan agar stabil di berbagai kondisi lintasan. Bagi tim, ini adalah titik awal yang rasional. Dalam konteks pengujian, pendekatan seperti ini lazim dilakukan, terutama untuk pembalap muda. Fokus utamanya adalah membaca data dasar, kecepatan masuk tikungan, konsistensi lap time, serta reaksi motor terhadap input standar. Tidak ada indikasi bahwa setelan ini akan menghasilkan performa luar biasa, namun juga tidak diharapkan menimbulkan masalah. Para mekanik dan teknisi menganggap sesi ini akan berakhir dengan catatan rutin dan rekomendasi minor. Tidak ada diskusi intens, tidak ada perdebatan teknis panjang, semua berjalan sesuai prosedur. Namun, justru dari kondisi yang tampak normal inilah perubahan tak terduga mulai terjadi. Perubahan besar seringkali dimulai dari permintaan yang terdengar sederhana. Di tengah evaluasi, pembalap menyampaikan permintaan penyesuaian yang secara teknis tidak ekstrim, tetapi tidak lazim untuk level ini. Fokusnya bukan pada peningkatan tenaga mentah, melainkan pada karakter respon motor saat memasuki dan keluar tikungan. Permintaan ini menimbulkan jeda singkat di garasi, bukan karena mustahil dilakukan, melainkan karena pendekatan tersebut biasanya diterapkan oleh pembalap dengan pengalaman lebih panjang. Ada risiko yang harus dipertimbangkan, terutama terkait stabilitas dan margin kesalahan. Mekanik Honda melakukan diskusi singkat. Dari sudut pandang reporter, tidak terlihat penolakan, tetapi juga tidak ada antusiasme berlebihan. Setelan tersebut tetap dicoba dengan catatan pengawasan data yang lebih ketat. Keputusan ini menjadi titik balik sesi pengujian, bukan karena keberanian semata, tetapi karena tim sepakat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Dan hasilnya mulai terlihat lebih cepat dari yang diperkirakan. Perubahan setelan itu langsung tercermin di layar data, bahkan sebelum komentar verbal disampaikan. Lap time menunjukkan penurunan yang konsisten, bukan hanya pada satu putaran cepat. Yang lebih menarik, grafik kestabilan motor tetap berada dalam batas aman. Tidak ada lonjakan anomali, tidak ada indikasi motor dipaksa melampaui batas mekanisnya. Para teknisi mulai membandingkan data ini dengan setelan sebelumnya. Titik pengereman terlihat lebih presisi, sudut kemiringan terjaga, dan akselerasi keluar tikungan lebih terkendali. Dari perspektif teknis, ini bukan hasil yang mudah dicapai hanya dengan keberanian. Disinilah suasana garasi berubah. Beberapa mekanik terlihat kembali memeriksa sensor dan kalibrasi, memastikan tidak ada kesalahan pembacaan. Semua tampak normal. Bagi tim, momen ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah setelan ini kebetulan bekerja, atau memang selaras dengan gaya pembalapnya? Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang penuh perhitungan. Reaksi mekanik Honda terhadap hasil ini cenderung tenang. Tidak ada euforia, tetapi juga tidak ada penolakan. Pendekatan ini mencerminkan budaya teknis di tim pabrikan, di mana setiap hasil harus diuji ulang sebelum disimpulkan. Diskusi internal berlangsung lebih intens. Data dibandingkan lintasan demi lintasan, bukan hanya satu sektor. Mekanik dan teknisi memastikan bahwa performa ini dapat direproduksi, bukan sekadar muncul sesaat. Dari sudut pandang peliputan, sikap ini justru menandakan bahwa hasil tersebut dianggap serius. Keheningan bukan berarti skeptis, melainkan kehati-hatian. Dan di balik kehati-hatian itu, satu hal mulai terlihat jelas. Setelan ini tidak bisa lagi dianggap eksperimen biasa. Keputusan teknis seringkali lahir dari kombinasi pengalaman dan rasa. Latar belakang latihan di berbagai kondisi lintasan membentuk cara pembalap membaca motor, bukan hanya berdasarkan angka, tetapi melalui sensasi yang sulit dijelaskan dengan grafik.
Pendekatan inilah yang tampaknya melatar belakangi permintaan setelan tersebut. Mekanik mulai menyadari bahwa permintaan itu bukan tebakan, ada konsistensi antara apa yang dirasakan pembalap dan apa yang muncul di data. Dalam dunia balap, keselarasan seperti ini tidak selalu mudah ditemukan. Namun, pendekatan berbasis insting juga memiliki resiko. Tidak semua setelan yang terasa enak akan aman dalam jangka panjang atau kompetisi penuh. Inilah sebabnya tim tetap bersikap hati-hati. Meski begitu, satu hal tidak bisa diabaikan. Keputusan ini menunjukkan tingkat pemahaman teknis yang melampaui ekspektasi awal. Ketika performa meningkat, pertanyaan pertama selalu sama, motornya atau orangnya. Di paddock, diskusi mulai bermunculan secara informal. Apakah setelan ini bisa diterapkan ke pembalap lain atau justru sangat spesifik terhadap gaya tertentu? Pengamat cenderung melihat ini sebagai kombinasi keduanya. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klaim berlebihan, namun perhatian mulai meningkat. Dalam dunia balap profesional, perhatian semacam ini jarang muncul tanpa alasan. Sebagian pihak menilai bahwa setelan hanyalah alat, sementara faktor penentu tetap ada pada kemampuan membaca dan memanfaatkannya. Spekulasi ini tetap berada dalam batas wajar tanpa berkembang menjadi rumor yang tidak berdasar. Yang jelas, sesi ini meninggalkan catatan penting di internal tim. Satu sesi pengujian tidak mengubah segalanya, tetapi bisa mengubah cara pandang. Bagi Honda, hasil ini bukan alasan untuk mengubah filosofi teknis secara drastis. Namun, ia menjadi referensi tambahan dalam memahami potensi dan pendekatan pembalap. Diskusi teknis mulai memberi ruang lebih besar pada umpan balik rasa, bukan hanya angka. Bagi pembalap, momen ini menunjukkan bahwa suara dan instingnya mulai diperhitungkan, bukan sebagai keputusan final, tetapi sebagai bagian dari proses pengembangan. Dari sudut pandang reporter, inilah dampak paling nyata, perubahan dinamika komunikasi di dalam tim. Dalam dunia balap motor, momen penting seringkali tidak ditandai oleh sorak-sorai, melainkan oleh keheningan yang penuh perhitungan. Apa yang terjadi dalam sesi pengujian ini pada dasarnya bukanlah cerita tentang sebuah setelan ajaib. Tidak ada teknologi rahasia, tidak ada komponen ilegal, dan tidak ada pendekatan yang melanggar prosedur. Namun justru disitulah letak maknanya. Perubahan kecil yang diajukan pembalap muda ini bekerja karena ia memahami motor yang ditungganginya, bukan karena keberuntungan semata. Reaksi mekanik Honda yang memilih untuk terdiam, memeriksa ulang data dan mendiskusikannya secara internal, mencerminkan satu hal penting. Hasil tersebut dianggap serius. Dalam lingkungan pabrikan, keheningan seperti itu bukan bentuk keraguan, melainkan tanda bahwa sesuatu layak dicermati lebih jauh. Setiap grafik, setiap sensor, dan setiap lap time dianalisis bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang terjadi benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Honda, sesi ini tidak serta-merta mengubah arah pengembangan, namun ia memperkaya sudut pandang. Umpan balik pembalap yang selama ini sering ditempatkan setelah data mulai mendapat ruang yang lebih seimbang. Ini bukan pergeseran filosofi besar, melainkan penyesuaian halus, dan dalam dunia balap, penyesuaian halus seringkali berdampak signifikan. Bagi Veda Ega Pratama, momen ini bukan puncak pencapaian, melainkan titik awal tantangan baru. Ketika insting dan pemahaman teknis mulai diperhatikan, ekspektasi pun ikut naik. Tekanan berikutnya bukan lagi soal membuktikan bisa cepat, tetapi menunjukkan konsistensi, kedewasaan, dan kemampuan bekerja dalam struktur tim yang semakin menuntut. Yang juga perlu dicatat, kisah ini menunjukkan bagaimana balap motor modern tidak lagi sekadar soal keberanian atau tenaga mesin. Ia adalah kombinasi antara data, rasa, komunikasi, dan kepercayaan. Ketika keempatnya selaras, hasilnya bisa mengejutkan, bahkan bagi mekanik yang sudah terbiasa melihat berbagai skenario di lintasan. Sebagai laporan, penting untuk menempatkan peristiwa ini secara proporsional. Tidak ada jaminan bahwa setelan ini akan selalu menjadi solusi, dan tidak ada kepastian bahwa setiap sesi ke depan akan menghasilkan efek serupa. Dunia balap penuh dengan variabel, dan satu momen tidak pernah berdiri sendiri. Namun satu hal sulit dibantah. Sesi ini meninggalkan jejak. Ia mengubah cara sebuah nama dibicarakan di dalam tim, dan cara sebuah keputusan teknis dipandang. Dalam olahraga yang bergerak cepat seperti MotoGP, perubahan cara pandang seringkali menjadi awal dari fase yang lebih menentukan. Apakah ini akan berkembang menjadi keuntungan jangka panjang, atau justru menjadi ujian berat berikutnya? Waktu yang akan menjawab. Tapi untuk saat ini,
Satu kesimpulan dapat ditarik dengan tenang. Ketika setelan kecil mampu mengubah suasana garasi, berarti ada sesuatu yang layak diperhatikan lebih serius. Dan di dunia balap profesional,